Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Arnita dari program studi Perbankan Syariah semester 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Waton Duri. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal Ventura Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Apa itu modal Ventura? Y. Sri Susilo, DKK, menyebutkan pengertian modal Ventura menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Robert White, modal Ventura adalah usaha penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pembangunan usaha-usaha baru di berbagai bidang. Kemudian yang kedua, menurut Tony Lawrence, modal Ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko dengan penyedia dana atau venture capital company, terutama mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividen. Kemudian yang ketiga dikemukakan oleh Clinton Richardson. Modal Ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi. Dengan demikian dapat dipahami modal Ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Kemudian selanjutnya, sejarah dan dasar hukum modal Ventura. Pengembangan modal Ventura di Indonesia dimulai sejak 1978 dengan didirikannya PT Bahasa Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, yang saat itu status kelembagaannya termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya terutama membiayai pengembangan usaha. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, bergerak di bidang penyertaan modal. Perusahaan modal Ventura Syariah belakangan juga hadir meskipun masih dalam hitungan yang sudah ada, di samping diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Selanjutnya, perkembangan modal Ventura ditinjau dari landasan hukumnya di Indonesia dapat diurutkan secara kronologis sebagai berikut. Yang pertama, Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, KMK nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan cara pelaksanaan lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor usaha perusahaan, pasangan usaha dari perusahaan modal Ventura. Kemudian yang keempat, KMK nomor 227 garing KMK 01 garing 1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor usaha dan perusahaan modal Ventura. Kemudian yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan modal Ventura. Kemudian yang keenam, KMK nomor 496 garing KMK 17 garing 1995 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal Ventura. Kemudian yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, karakteristik modal Ventura. Pembiayaan modal Ventura mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis pembiayaan lainnya seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, yaitu dimulai dari leasing, factoring, dan pembiayaan konsumen. Mekanisme modal Ventura. Yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau disebut venture capital funds. Kemudian yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian, untuk mendapatkan prospek sukses yang tinggi, dapat dipilih tahap permodalan yang sesuai untuk mengundang PMV bekerja sama. Tahap permodalan tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, pre-startup.
kemudian startup, kemudian early development, kemudian buy-in atau buy-out, kemudian financing, kemudian replacement, kemudian turnaround. Selanjutnya, tujuan dan manfaat modal Ventura. Kegiatan modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Kepmen Keuangan nomor 1251 garing KMK 013 garing 1998 dengan tujuan yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama tahap-tahap awal. Kemudian yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya diri hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancarkan mekanisme investasi dalam luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research and development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Kemudian yang terakhir, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Manfaat modal Ventura yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan likuiditas. Sumber dana modal Ventura Syariah yaitu yang pertama, investor perseorangan, kemudian saham, selanjutnya obligasi konversi, selanjutnya perusahaan asuransi dan dana pensiun, kemudian investor intuisi, kemudian bagi hasil, kemudian perbankan, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan internasional. Selanjutnya jenis pembiayaan modal Ventura terbagi menjadi 3 yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, berdasar kepemilikan, dan berdasarkan cara penghimpunan dana. Kemudian materi yang terakhir yaitu jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal Ventura dapat dilakukan dalam 3 cara yang bersesuaian dengan prinsip bank syariah yaitu penyertaan modal langsung, penyertaan modal tak langsung, dan pembiayaan bagi hasil. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.